Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sekali dan untuk semua. Sayap tulang dikepakkan dengan lembut. Suara yang mereka bawa seperti petir yang teredam dengan siulan liar. Setelah merasakan energi yang terkandung di dalam sayap tulang, Xiao Yan menyimpannya sambil merasa senang. Sayap tulang dengan cepat menyusut di tengah sedikit cahaya. Akhirnya, mereka berubah menjadi dua garis halus yang menembus tubuh Xiao Yan dan menghilang. Setelah sayap tulang memasuki tubuhnya, Xiao Yan merasakannya sebelum tanpa sadar mengeluarkan sedikit senyuman. Sekte Angsa Emas tidak mengandalkan keberuntungan untuk menjadi penguasa kekaisaran mereka. Apa yang disebut Skybird Nin Flying Wings memang misterius. Itu adalah kedudukan tertinggi dalam hal melarikan diri untuk hidup seseorang. Jika Medusa tidak memanfaatkan saat Luo Yantian bermain-main dengan seorang wanita, kemungkinan dia tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Sekarang sayap tulang telah berhasil disempurnakan, Xiao Yan juga mendapatkan jaminan tambahan. Jika dia bertemu dengan seorang ahli yang sulit dia lawan di masa depan, dia setidaknya akan bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya. Dengan kecepatannya saat ini dan sayap tulang ini, kemungkinan dia bisa menyaingi kecepatan Douzong yang sangat kuat. Xiao Yan menghela nafas lembut setelah mengembalikan sayap tulang ke tubuhnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke pintu kamar dan membukanya. Berderak. Sinar matahari yang hangat menyilaukan meresap seperti merkuri saat pintu ke ruangan perlahan dibuka, menyebabkan mata Xiao Yan menyempit secara alami. Sesaat kemudian, dia terbiasa dengan cahaya, jadi dia perlahan keluar dari kamar. Kamu akhirnya keluar. Suara wanita yang jelas ditransmisikan dari dalam halaman kecil di depan Xiao Yan setelah dia melangkah keluar. Yang terakhir mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok putih elegan duduk di samping meja batu. Selain dokter peri kecil, sikap seperti itu bisa dimiliki siapa lagi? Xiao Yan tersenyum. Dia berjalan ke halaman kecil dan duduk di samping dokter peri kecil. Dia kemudian berkata, "Apakah kamu terbiasa dengan akademi dalam ini?" "Iya." Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk. Dia dengan lembut menjawab, "Saya tidak pernah menikmati suasana seperti itu. Ini sangat menyenangkan." Xiao Yan terdiam saat mendengar kesedihan dalam nada dokter peri kecil. Dia tahu bahwa kehidupan dokter peri kecil sangat keras sejak dia masih muda. Dia telah berjalan ke titik ini sendirian. Jika dia bisa tinggal di Akademi Jianan untuk periode waktu ketika dia masih muda, karakternya mungkin tidak terlalu eksentrik. Sayangnya, tubuh racun yang menyedihkan, miliknya telah menyebabkan dia menjalani hidupnya dalam kesepian. Bagaimana kabar, tubuh racun yang menyedihkan, Anda baru-baru ini? Xiao Yan dengan lembut batuk setelah merasakan suasana yang agak salah. Dia buru-buru mengubah topik dan membuat pertanyaan. Itu baik-baik saja. Saya hampir tidak bisa menekannya. Namun, menurut harapan saya harus bisa bertahan selama 1 tahun lagi. Pada saat itu, jika saya tidak dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, ini mungkin akan meletus sepenuhnya. Dokter peri kecil tersenyum sedikit, menguatkan perhatiannya, dan berbicara. Lebih dari setahun ya, ekspresi Xiao Yan agak serius saat dia bergumam. Dia mengangguk dan menjawab dengan suara yang dalam, "Tenang, air liur transformasi tubuh bodhisattva telah mendarat di tanganku. Yang saya butuhkan hanyalah mendapatkan monster core terakhir untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, Anda. Di masa depan, Anda tidak perlu lagi khawatir akan merugikan orang di samping Anda secara tidak sengaja. Ya, saya percaya kamu." Suara dokter peri kecil lembut saat dia berbicara. Sesaat kemudian,
Dia sepertinya teringat sesuatu dan berkata, "Itu benar, penatua pertama Sukian mengatakan bahwa kamu harus pergi dan menemukannya di ruang pertemuan jika kamu keluar." Mereka sedang mendiskusikan bagaimana menyelesaikan masalah terkait menara penyulingan ke langit yang berkobar. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya ke arah dokter peri kecil dan berkata, "Ayo pergi bersama." Setelah mengatakan ini, dia memimpin untuk berdiri dan berjalan keluar dari halaman kecil sebelum menuju ke arah di mana ruang pertemuan tetua berada. Dokter peri kecil di belakangnya ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti. Berderak. Pintu ruang rapat, yang dipenuhi dengan suasana hikmat, tiba-tiba dibuka. Dua sosok perlahan masuk. Beberapa sesepuh yang terlibat dalam diskusi buru-buru berdiri ketika mereka melihat mereka. "Hihi, kami telah menunggumu selama 2 hari, Sukian memandangi sesepuh akademi dalam yang telah menangkupkan tangan mereka ketika mereka melihat Xiao Yan. Dia tanpa sadar membelai janggutnya dan tertawa. "Maaf, ada masalah mendesak yang harus diselesaikan. Jadi, saya tertunda." Xiao Yan tersenyum agak minta maaf. Setelah itu, dia memimpin dokter peri kecil untuk mencari tempat duduk secara acak. Dia tersenyum dan memandang Sukian sebelum berkata, "Tetua pertama, kapan saya harus mengisi api hati menara pemurnian ke langit yang berkobar?" "Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengucapkan kata itu. Xiao Yan pasti akan melakukan yang terbaik." Tidak ada terburu-buru, Sukian melambaikan tangannya saat dia menjawab, "Pengisian Heart Flame biasa akan sangat luar biasa jika bisa paling banyak memungkinkan menara pemurnian Blazing Sky Key bertahan selama 2-3 tahun. Namun, Anda akan pergi ke Central Plains yang jauh di masa depan. Pada saat itu, Anda tidak akan bisa datang dan pergi seperti sekarang. Oleh karena itu, kali ini kita harus menemukan jaminan jangka panjang." Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Dia secara alami baik-baik saja dengan hasil ini jika memungkinkan. Lagi pula, dia juga tahu dengan jelas bahwa dia tidak akan bisa melakukan perjalanan ke akademi dalam setiap 2-3 tahun. Pada saat itu, jika api jantung yang jatuh kehilangan efeknya, siapa yang akan datang untuk mengisinya kembali? Metode apa yang ada dalam pikiran penatua pertama? Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya dan bertanya. "Memang ada metode. Namun, itu akan menjadi beban bagimu." Sukian tersenyum dan mengangguk. Dia segera menjentikkan jarinya ke cincin penyimpanannya. Item berbentuk aneh yang dibuat oleh kaca transparan muncul di permukaan meja. Dia menunjuk ke benda kristal kosong ini dan tertawa. Benda ini diciptakan oleh penjaga aula akademi dalam. Dia menyebutnya pot pengumpulan api. Jika Anda dapat memasukkan utas esensi Fallen Heart Flame asli ke dalamnya, itu akan dapat menghasilkan Heart Flame tanpa henti selama seseorang berulang kali menuangkan Douki ke dalamnya di masa depan. Tentu saja, efek dari Heart Flame semacam ini secara alami tidak sebanding dengan efek yang sangat kuat dari Heart Flame yang diciptakan oleh tubuh sebenarnya dari Flame Heart yang jatuh. Namun, membelah utas esensi Fallen Heart Flame akan menyebabkanmu sangat terluka. Kemungkinan besar Anda perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu untuk pulih. Bagaimanapun, ini membutuhkan esensi Heart Flame, bukan Heart Flame yang diciptakan oleh esensi api. Tatapan Xiao Yan mengamati item kristal aneh itu dengan penuh minat setelah dia mendengar Sukian berbicara. Ekspresinya segera menjadi agak tidak biasa. Selain corong panjang di atas benda ini, Xiao Yan benar-benar tidak dapat menemukan bagian manapun yang seperti panci. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa penatua penjaga aula ingin menyebut ini pot. The Fallen Heart Flame adalah sesuatu yang pada awalnya dimiliki oleh Inner Academy. Menjatuhkannya ke tanganku telah menyebabkan ketidaknyamanan bagi akademi dalam. Saya pasti tidak akan menolak masalah sekecil itu. Xiao Yan menarik pandangannya yang lucu.
Ekspresinya menjadi lebih serius saat dia menangkupkan tangannya ke arah Sukian dan berbicara dengan suara yang dalam. Hihi, objek alam yang unik adalah sesuatu yang dapat diperoleh siapa saja yang memiliki kedekatan. Akademi dalam kami telah menyegel api jantung yang jatuh selama bertahun-tahun karena tidak ada yang bisa menundukkannya. Mampu menundukkannya menunjukkan afinitas dan kemampuan Anda. Tidak perlu merasa bersalah. Terlebih lagi, jika bukan untukmu, sepertinya Akademi dalam telah lama menghadapi bencana besar. Sukian tertawa. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan terampil mengirimkan Flame Gathering Pot di depan Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu harus menyimpan benda ini dulu. Belum terlambat untuk melakukannya saat Anda memiliki waktu luang. Bagaimanapun, kami tidak cemas saat ini." Xiaoyan tidak berdiri upacara setelah mendengar ini. Dia menempatkan Flame Gathering Pot ke cincin penyimpanannya. Mampu menyelesaikan masalah menara penyulingan api-api Akademi dalam secara permanen akan memungkinkan dia untuk menyingkirkan beban besar di dalam hatinya. Itu juga akan menghindari keharusan baginya untuk memikirkannya sepanjang waktu yang mulai mengganggu kondisi mental pelatihannya. Hihi, kamu harus membawa temanmu dan berjalan-jalan di Akademi Jianan selama periode waktu ini. Anda dapat memberitahu saya jika ada yang Anda butuhkan. Akademi Jianan kami menyambut baik para ahli dari luar wilayah sudut hitam. Sukian juga menghela nafas lega setelah menyelesaikan masalah menara pemurnian ki langit yang berkobar. Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum saat berbicara dengan dokter peri kecil di samping Xiaoyan. "Kalau begitu, kita akan merepotkan tetua pertama." Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum tersenyum dengan anggukan. Meskipun dia menyukai keheningan dan biasanya tidak bersosialisasi dengan orang lain, dia tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Sukian karena jelas hubungan baik antara dia dan Xiaoyan. Sikapnya juga jauh lebih baik. Sukian membelai jenggotnya dan tersenyum. Dia memang memiliki niat untuk berteman dengan dokter peri kecil. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia melihat Dozong yang begitu muda. Masa depannya pasti akan luar biasa. Jelas bukan hal yang buruk bagi Akademi Jianan untuk memiliki teman seperti itu. Namun, dia juga tahu bahwa alasan dokter peri kecil menunjukkan sikap seperti itu terhadapnya sebagian besar karena Xiaoyan. Setelah selesai pembahasan urusan formal, suasana di dalam ruang meeting menjadi jauh lebih santai. Cukup banyak sesepuh di Akademi dalam adalah kenalan lama Xiaoyan. Tentu tidak dapat dihindari untuk bertukar kata-kata sopan bahwa mereka telah bertemu lagi. Mungkin itu karena status Xiaoyan sebagai alkemis tingkat 6 tetapi cukup banyak sikap tetua terhadapnya menyebabkan Xiaoyan menjadi agak tidak dapat bertahan. Seorang alkemis benar-benar pekerjaan yang sangat populer. Tawa dan obrolan berlanjut di ruang rapat selama sekitar setengah jam atau lebih. Tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba dan dengan kasar didorong terbuka. Segera, wajah dingin dan tegas Xiao Li dengan cepat masuk. Semua orang di aula tercengang saat melihat ekspresi Xiao Li. Sukian segera sedikit mengernyit dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Mata Xiao Li memandang sekeliling ruangan. Setelah itu, mereka berhenti di Xiaoyan dan Sukian. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan suara yang dalam, "Menurut informasi yang telah saya peroleh, lembah api iblis tampaknya memiliki cukup banyak aktivitas baru-baru ini. Tampaknya bajingan Han Feng telah mengundang hantu iblis tanah tua untuk keluar." Ekspresi semua orang di aula tiba-tiba berubah saat kata-kata ini terdengar. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.